Kalau dibilang ini baru awal, ini Pak, ini kan pasti awal. Karena kan pergerakan di bawah itu kan pasti pelan-pelan dia bergerak. Kalau saya lihat sih akan terjadi di tahun ini, kayaknya di akhir tahun. Hati-hati di daerah Lampung, Jawa Timur, setelah itu di daerah pesisir-pesisir, selat-selat Sunda ya, perlu diperhatikan banget. Hati-hati mendekati penghujung tahun 2024. Sebab ada yang sangat berbahaya, bisa mengancam akibat semesta mulai murka. Tanda-tanda bahaya sudah dilihat oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. Bencana-bencana besar mengancam, seperti gempa megatrash diprediksi akan terjadi dalam perjalanan menuju tutup tahun. Dengan skala yang mencapai lebih dari 8 magnitudo, gempa megatrash juga sudah diprediksi para peneliti dari BMKG, sehingga ancaman bencana bukan sekedar ramalan. Apalagi akibatnya bukan hanya membawa dampak kerusakan, tapi juga mengirimkan gelombang laut yang menyerbu masuk daratan. Luapan gelombang air laut ditengarai menjadi bencana luar biasa. Daya rusaknya sangat dahsyat dengan tumpahan air laut ke daratan yang membawa banyak korban jiwa. Lalu, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari segala mara bahaya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ancaman gempa megatrash yang sangat menakutkan seperti menghantui siapa saja. Apalagi gempa sangat hebat dengan skala 8 magnitudo lebih itu akan terjadi di akhir tahun ini. Bukan hanya para peneliti dari BMKG yang sudah memprediksi terjadinya gempa megatrash. Para spiritual juga banyak mengungkap terjadinya gempa besar lewat kepekaan batinnya. Sudah mulai terlihat tanda-tanda munculnya mara bahaya itu. Tapi menurut Nyai Dewi Rantian, datangnya gempa megatrash memang hanya soal waktu. Ia juga melihat potensinya bisa terjadi di tahun ini. Hanya saja, semua memang masih menjadi misteri, sehingga yang bisa dilakukan sekedar mengira-ngira. Selebihnya, semua memang sudah menjadi garis kehidupan. Ini kan mungkin memang sudah garisnya bahwa lempengan itu akan patah. Tapi memang waktunya lempengan itu memang harus bergerak. Karena jujur, bumi ini kan di bawah itu pasti bergerak. Pergerakan lempeng yang mengakibatkan terjadinya gempa megatrash memang memberi ancaman sangat menakutkan. Tidak heran jika ada yang menyebut dampaknya bisa membelah Pulau Jawa. Tapi memang pulau yang hilang atau daratan yang terbelah laut bukan sesuatu yang mustahil. Bukankah konon daratan Nusantara juga bersatu sebelum terjadinya bencana besar yang membuat terpecah-pecah? Lalu benarkah gempa megatrash
hanya awal dari bencana-bencana lain yang menakutkan. Oke, kalau dibilang ini baru awal, ini kan pasti awal. Karena kan pergerakan di bawah itu kan pasti pelan-pelan dia bergerak kan seperti itu. Di bawah bumi ini kan pasti dia gerak pelan-pelan seperti itu. Ini adalah masih awal, tapi kita berdoa semoga gempanya tidak besar kan seperti itu. Saya melihat bencana ini gerakan lempengan itu kan sangat besar. Zaman dulu juga orang berkata bahwa pulau Indonesia ini semuanya dulu menempel kan seperti itu. Malah sekarang jadi berpisah kan seperti itu. Kita sih kalau dibilang ini adalah tanda-tanda, semoga ini nggak jadi tanda. Tapi ini kan penerawangan orang di zaman dulu tuh banyak terjadi seperti itu. Tapi semoga ini bukan untuk tanda untuk terbelahnya Pulau Jawa. Peristiwa-peristiwa maut yang datang dari amukan semesta terus terjadi. Bencana akan datang silih berganti, susul menyusul, dimulai dari gempa megatrash yang sangat menakutkan. Bukan saja usia bumi yang sudah sangat tua, segala bencana muncul akibat dari kerusakan alam, akibat perbuatan manusia. Semua peristiwa alam yang menimbulkan dampak bencana sesungguhnya sebuah konsekuensi selain sedang berlangsungnya hukum sebab akibat. Tapi benarkah akan ada pulau yang tenggelam akibat bencana besar? Buat manusia rintangan ini ya pasti akan ada bencana terus, karena jujur bumi ini kalau dibilang tua tidak juga. Ada pulau yang tenggelam, ada pulau yang sekarang keluar kan seperti itu. Kalau dibilang lebih tua, enggak, bumi ini tua enggak juga. Itu saya bingung, cuman bumi ini sudah rusak gara-gara kita sendiri. Sedikit banyak kita akan mendapat efek itu. Dapat efek dari perbuatan kita sendiri. Gempa megatrash memang bukan sekedar ramalan karena sudah disampaikan oleh para peneliti dari BMKG. Ancamannya, kerusakan sangat dahsyat dengan dampak yang menakutkan. Tapi benarkah potensi gempa super besar ini semakin besar mendekati akhir tahun? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ancaman gempa megatrash terus disuarakan agar masyarakat mulai mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan paling buruk. Peringatan juga sudah disampaikan BMKG yang meramalkan terjadinya gempa megatrash. Tapi menurut Teropong Batin Nyai Dewi Rantian, gempa super besar itu semakin mendekati kenyataan di akhir tahun. Sejumlah tempat, terutama yang berada di pesisir selatan, harus meningkatkan kewaspadaannya. BMKG kan udah kasih tahu bahwa akan ada lempengan bumi yang akan patah kan seperti itu. Kalau saya lihat sih akan terjadi di tahun ini, kayaknya di akhir tahun. Kan hati-hati di daerah Lampung, Jawa Timur, setelah itu di daerah pesisir-pesisir selat-selat Sunda ya, perlu diperhatikan banget. Saya agak sedikit ada ini karena akan ada gempa yang saya lihat seperti itu. Setelah itu daerah
Lampung seperti itu. Jadi daerah-daerah itu yang perlu diperhatikan sekali. Potensi ancaman tidak melulu tentang gempa megatrash, sebab ada bencana yang tak kalah menggiriskan datang dari lautan. Menuju akhir tahun, diprediksi akan terjadi gelombang tinggi yang mengancam daratan. Di malam pergantian tahun juga perlu diwaspadai agar terhindar dari semua yang mengancam keselamatan. Hindari wilayah pesisir karena kemungkinan hantaman gelombang air laut sangat besar. Ini pasti akan ada gerakan dari bumi seperti ya gempa bumi atau ada tsunami, pasti gelombang akan lebih tinggi seperti itu. Gelombang saya bilang tadi itu gelombang pasti akan tinggi, pasti akan naik ke darat. Kan tsunami juga perlu diperhatikan. Guncangan gempa seolah menjadi kesemestian yang tidak bisa ditolak. Nyai Dewi melihat gempa pasti akan terjadi, tapi yang diharapkan sekedar gempa ringan seperti sudah banyak terjadi selama ini. Tapi tidak hanya gempa, di akhir tahun juga akan dihias dengan gunung meletus. Beberapa gunung berapi yang masih aktif di Pulau Jawa akan mengalami erupsi. Jadi, hati-hati, apalagi jika salah satu gunung yang dianggap keramat mulai mengeluarkan awan panas. Sebab itulah lonceng kegawatan yang harus diwaspadai. Setelah itu gempa bumi, hati-hati banget. Semoga ini tidak terjadi. Mungkin kalau ada gempa bumi, mungkin gempa bumi yang kecil. Oke, kalau saya lihat pasti akan ada gunung meletus, pasti akan ada. Kalau saya lihat sih di akhir-akhir tahun ya, pasti itu akan ada. Tapi benarkah menuju akhir tahun ini kondisi perekonomian bakal semakin sulit? Lantas apa yang harus dilakukan agar terhindar dari banyak bencana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bukan hanya bencana yang sedang menghadang perjalanan menuju akhir tahun 2024. Lewat kepekaan batinnya, Nyai Dewi Rantian melihat akan ada kecelakaan yang mengejutkan. Beruntung, meski menjadi pusat perhatian publik, tidak banyak korban yang jatuh akibat peristiwa maut ini. Kekuatan doa menjadi kunci untuk selalu terhindar dari segala mara bahaya, termasuk musibah-musibah saat sedang berada di perjalanan. Mungkin ada, tapi tidak membuat sampai membawa nyawa atau apa, enggak sih. Seperti itu yang saya lihat. Tingkat kecelakaan kalau yang saya lihat ada lumayan besar. Setelah itu kebakaran juga ada, seperti itu. Yang agak perlu diperhatikan di akhir tahun takutnya ada banjir, itu aja. Berdoa, meminta, tapi namanya musibah. Kalau sudah ditentukan Tuhan, siapapun tidak bisa menolak itu. Tapi bagaimana cara kita untuk supaya kita terhindar dari musibah apapun, kita harus berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala. Menuju penghujung tahun, yang juga perlu diperhatikan adalah kehidupan ekonomi yang semakin sulit.
Telisik batin Nyai Dewi menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat menurun dengan tingkat keterpurukan yang besar. Ia berharap kesulitan di akhir tahun akan terbayar di tahun berikutnya, sehingga segala yang menyengsarakan bisa menemukan penawar. Perekonomian tahun ini, perekonomian Indonesia tidak begitu bagus. Tidak begitu bagus buat masyarakat, semuanya tidak begitu bagus. Banyak kok orang yang lebih susah, sekarang lebih banyak yang susah. Segala bencana yang diramalkan akan mengumpal di akhir tahun memang memberi suasana hati yang tidak menentu. Peristiwa-peristiwa besar yang membawa dampak buruk bagi kehidupan akan menggenapi semua yang menyedihkan. Maka, Nyai Dewi Rantian mengajak untuk tidak berhenti berdoa demi keselamatan kita semua. Karena walaupun saya melihat sesuatu, saya tidak mau mengatakan itu. Kenapa? Semoga ini tidak terjadi buat kita semua. Saya berdoa itu banget. Semoga, saya berharap musibah ini tidak besar. Cuman walaupun ada lempengan gerakan yang besar katanya, semoga lempengan yang di bawah itu patah, tidak begitu besar kan, seperti itu, supaya tidak ada dampak yang sangat besar buat masyarakat kan, seperti itu. Itu yang saya harap. Semoga tidak ada terdampak apapun buat kita masyarakat. Setelah itu akan ada gempa, semoga gempanya tidak besar kan, seperti itu. Air laut juga akan tinggi nanti, semoga tidak ada tsunami kan, seperti itu. Semua peramal seolah membaca tanda-tanda datangnya bencana di akhir tahun. Yang paling mengerikan adalah terjadinya gempa megatrash yang bakal diprediksi bisa membelah Pulau Jawa. Dengan kekuatan lebih dari 8 magnitudo, gempa super besar ini akan menimbulkan kerusakan fatal, sehingga membutuhkan kesiapan mental untuk menghadapinya. Tapi mudah-mudahan kekuatan doa mampu meminimalisir dampak buruk. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.